Halo sahabat ilmuwan muda, bagaimana kabarnya? Kali ini ilmuwan muda akan membedah skripsi jurusan ilmu administrasi khusus bab 2. Mau tahu selengkapnya dan seterusnya? Tuntaskan video ini ya, oke? Oke, halo sobat ilmuwan muda. Nah, bagaimana? Kalian sudah selesai kan? Dan sudah paham bagaimana cara menulis bab 1 di skripsi kalian? Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar cara menulis bab 2. Ingat ya, bab 2 masih tentang skripsi ilmu administrasi. Nah, bab 2 sendiri teman-teman biasa disebut sebagai tinjauan pustaka, atau juga dasar teori, atau studi literatur, atau juga kajian pustaka. Nah, kebetulan teman-teman pada skripsi kali ini bab 2-nya disebut sebagai tinjauan pustaka. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, ide pokok yang digunakan sama dengan pendahuluan, tapi lebih disempurnakan. Nah, jadi sama teman-teman, kita membahas terkait sumber daya manusia, SDM kan ya. Lalu pentingnya manajemen seperti apa, manajemen sumber daya manusianya. Lalu SDM dalam pemerintahan seperti apa. Lalu SDM di kepegawaian. Kepegawaian apa? SDM di kepegawaian perlengkapan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu yang kelima terkait kompetensi pegawai. Oke guys, kita akan merinci tentang tinjauan pustakanya ya. Mulai dari yang pertama 2.1 ada konsep manajemen guys. Lalu 2.2 ada konsep manajemen sumber daya manusia. 2.3 konsep pegawai negeri sipil ya, atau PNS. Lalu 2.4 ada konsep kompetensi sumber daya manusia. 2.5 nya peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010. Lalu 2.6 ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012. Lalu 2.7 nya ada namanya kerangka pemikiran. Nah, coba kita kupas satu persatu ya. Mulai dari 2.1 ada konsep manajemen guys. Jadi 2.1.1 kita membahas terkait definisi manajemen. Jadi pengertian manajemen itu seperti apa sih? Nah, misalkan menurut Melayu Hasibuan 2014, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan seterusnya guys. Lalu 2.2-nya membahas terkait konsep manajemen sumber daya manusia. Nah, seperti apa itu? Ada 2.2.1 definisi manajemen sumber daya manusia. Jadi dibahas lagi, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, dan seterusnya. Lalu ada 2.2.2 ada namanya fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, seperti apa? Misalkan sesuai dengan pengertiannya, manajemen sumber daya manusia yang telah dirumuskan sebelumnya, maka kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat diklasifikasikan ya ke dalam beberapa fungsi, dan seterusnya. Jadi ini fungsinya ya. Lalu 2.2.3 membahas terkait tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuannya seperti apa? Dituliskan di sini. Misalkan ada tujuan sosial, lalu ada tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan pribadi, dan lain sebagainya. Lalu poin 2.2.4 ada yang namanya prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Nah, seperti apa? Misalkan ya, orientasi pada pelayanan. Nah, dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan sumber daya manusia, di mana kecenderungannya sumber daya manusia yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya, dan seterusnya. Lalu poin 2.2.5 ada namanya manfaat penerapan manajemen sumber daya manusia. Nah, misalkan seperti apa? Implementasi MSDM ini akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan pengorganisasian, antara lain misalkan organisasi akan memiliki sistem atau sumber daya manusia yang akurat, atau juga organisasi
memiliki hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang terkini, dan seterusnya. Lalu ada 2.2.6 itu model strategi pengembangan sumber daya manusia. Jadi misalkan pengembangan SDM ini merupakan salah satu fungsi operasional manajemen SDM yang berisi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai, dan seterusnya. Lalu 2.3 ada yang namanya konsep PNS atau pegawai negeri sipil, teman-teman ya. 2.3.1 membahasnya tentang definisi PNS ya. Pengertian PNS itu apa sih? Misalkan seperti ini, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan pegawai negeri sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri, dan seterusnya. Jadi kan pengertiannya PNS. Lalu 2.3.2 ada yang namanya jenis dan kedudukan PNS. Nah, seperti apa? Misalkan Faisal Abdullah menyebutkan bahwa jenis pegawai negeri sipil tidak terlalu detail, diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang pokok kepegawaian, dan seterusnya. Hanya menyebutkan PNS terdiri dari A. Pegawai negeri sipil, B. Anggota Tentara Nasional Indonesia, C. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, nah, dan seterusnya. Jadi membahas seputar jenis dan kedudukan PNS. Lalu 2.4-nya ada namanya konsep kompetensi sumber daya manusia. Nah, seperti apa? 2.4.1 pengertian kompetensi SDM. Jadi menurut siapa SDM itu seperti apa sih? Nah, seperti itu pengertiannya pokoknya. Lalu 2.4.2 ada yang namanya karakteristik kompetensi. Nah, seperti apa? Misalkan karakteristik kompetensinya ada 5. Nah, sebagai berikut: ada motivasi, ada sifat, ciri bawaan, ada konsep diri, pengetahuan, keterampilan. Nah, dirinci-rinci bisa seperti itu. Jadi macam-macam terkait karakteristik kompetensi. Lalu 2.4.3 ada namanya jenis kompetensi. Nah, jenis kompetensi itu seperti apa sih maksudnya? Nah, misalkan menurut threshold competencies merupakan karakteristik utama yang harus dimiliki seseorang. Nah, ini termasuk jenis kompetensinya ya, bukan menurut tadi ya, jadi jenisnya. Misalkan ini ada 2, threshold sama differentiating, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya 2.5.6 dan titik 7-nya tidak akan kita bahas di sini ya, sudah di atas tadi ya. Oke, langsung saja lanjut ke bagian poin kedua. Yang perlu diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus ya teman-teman. Jadi intinya harus mengarah ke fokus penelitiannya pada penulisan bab 2 ini ya. Lalu kinerja karyawan, oh bukan, jadi ini kan kita membahas terkait apa tadi, konsep manajemen ya. Lalu berurutan lagi ke bawah, manajemen apa yang dimaksud? Manajemen sumber daya manusia. Terkait apa? Yaitu terkait pegawai negeri sipil dan seterusnya sebabnya. Jadi umum ke khusus ya. Jadi sama dengan cara penulisan di latar belakang. Lalu bagian yang ketiga, tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Nah, jadi satu paragraf itu bisa lebih dari satu referensi ya teman-teman. Intinya lagi yang perlu diperhatikan, referensinya itu harus update, harus terbaru ya teman-teman. Nah, harus terbaru pokoknya untuk yang jurnal, tapi biasanya kalau untuk buku pakai buku yang lama nggak apa, yang penting masih cocok, masih relevan. Nah, seperti itu. Oke, jadi misalkan kalian ada 3 kalimat ya mau dijadikan ke dalam satu paragraf. Misalnya di skripsi ini yang pertama yang ditulis oleh Hasibuan 2014. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, dan seterusnya titik-titik. Lalu ditambah lagi menurut siapa? Hartatik ya, Hartatik 2014 menyatakan bahwa MSDM itu manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, dan seterusnya titik. Nah, lalu yang ketiga digabung lagi berdasarkan Yuniarsih menyatakan bahwa
Human Resource Management adalah ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya seperti ini. Manajemen sumber daya manusia memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia utama dan seterusnya. Jadi deskripsi ini boleh dituliskan bahasa Inggrisnya karena dia tulisannya asli bahasa Inggris, lalu diubah ke dalam bahasa Indonesia di bawahnya. Jadi ditulis ulang 2 kali nggak masalah. Oke, lalu poin yang keempat yang perlu diperhatikan adalah ubah kalimat dari referensi dengan bahasa kita sendiri, bahasa kalian sendiri ya, yang intinya itu tidak mengubah isi dan keuntungannya bisa mengurangi plagiasi tentunya, karena plagiasi kan dilarang ya. Kita pakai sumber punya orang, tapi kita tidak mencantumkan sama sekali di mana sumber tersebut kita peroleh. Tidak mengubahnya saja tidak boleh, apalagi tanpa mencantumkan juga. Nah seperti itu ya. Jadi misalkan contohnya ini terkait definisi MSDM ya, tulisannya sama dengan yang tadi kita bahas sebelumnya. Tulisannya Hasibuan, lengkapnya seperti ini. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Titik. Lalu ditambah lagi, menurut Tatik 2014 menyatakan bahwa MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif ya. Lalu coba kita ubah kalimatnya menjadi seperti ini teman-teman. Ilmu dan seni yang mengelola hubungan dan peranan tenaga kerja supaya efektif dan efisien, membantu tercapainya visi misi perusahaan, karyawan, dan masyarakat disebut sebagai manajemen sumber daya manusia. Hasibuan 2014. Lalu yang selanjutnya, pemanfaatan dan pengembangan pegawai demi terwujudnya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif disebut sebagai sumber daya manusia. Oke teman-teman, kalau masih bingung coba kita sejajarkan kalimat aslinya dan kalimatnya kita sendiri ya ketika diubah. Oke, kalimat asli yang pertama oleh Hasibuan 2014. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Lalu kita ubah menjadi ilmu dan seni yang mengelola hubungan dan peranan tenaga kerja supaya efektif dan efisien membantu tercapainya visi misi perusahaan, karyawan, dan masyarakat disebut sebagai manajemen sumber daya manusia dalam kurung Hasibuan 2014. Nah di sini kan beda ya, yang pertama kan yang ditulis itu manajemen sumber daya manusia, lalu kita letakkan di terakhir saja manajemen sumber daya manusia itu, lalu yang awalnya apa, yaitu ilmu dan seni. Nah, lalu ada lagi yang kita ubah, mengatur. Kata-kata mengatur kita ganti menjadi mengelola, kan sama ya, mengatur dan mengelola itu intinya sama, sama-sama diatur, sama-sama dikelola, sama itu sinonim kata istilahnya. Lalu apalagi yang diubah dari sini, hubungan dan peranan tenaga kerja, sama, supaya efektif. Nah agar efektif, satunya supaya efektif, agar sama supaya kan sama ya, seperti itu. Intinya diubah, dibolak-balik, lalu kata yang bisa kita cari sinonimnya kita ganti dengan sinonimnya. Seperti itu sudah bebas plagiasi dan intinya masih sama yang dibahas kan. Lalu kalimat selanjutnya aslinya seperti ini. Hartatik 2014 menyatakan bahwa MSDM adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif. Nah ketika diubah menjadi pemanfaatan dan pengembangan pegawai demi terwujudnya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa, dan internasional yang efektif disebut sebagai MSDM dalam tanda kurung manajemen sumber daya manusia. Nah oke, intinya diubah. Yang pertama kan yang asli itu MSDM di awal, kita ganti di akhir. Lalu di sini pemanfaatan dan pengembangan. Nah,
Sebelumnya kan pengembangan dan pemanfaatan. Kita balik nggak masalah. Lalu pegawai dalam rangka tercapainya. Kita ganti pegawai tetap sama, dalam rangka tercapainya diganti demi terwujudnya. Kan sama kan ya? Tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan nasional sama nggak masalah. Yang penting yang bisa kita buat sinonimnya, kita tahu sinonimnya apa, pakai sinonimnya. Yang aslinya diganti nggak apa. Jadi tetap sama intinya. Oke teman-teman, cukup sekian video yang tentang bab 2. And the next bab 3. Bagaimana teman-teman? Udah paham? Sudah jelas terkait bab 2 jurusan ilmu administrasi tadi? Mudah-mudahan lebih paham dan lebih jelas. Kalau belum paham silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo, saya bentar minta baba. 1, 2, 3. Halo, bagaimana kabarnya sahabat ilmuwan muda? Terus tonton terus video ini ya. Ulang.